Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya materi tentang mata kuliah metodologi studi Islam. Apa sih itu metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam adalah sebuah usaha untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Islam secara sistematis dan mendalam, yang di dalamnya terdapat sumber-sumber hukum Islam seperti ilmu fikih, sejarah agama Islam, dan ajaran agama Islam itu sendiri. Apa sih tujuan kita memahami metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam secara benar perlu dilakukan karena melihat dari perkembangan zaman, perkembangan era globalisasi, dan perkembangan teknologi di masa yang sekarang, kita sebagai umat muslim harus bisa menyesuaikan diri dengan adanya hal tersebut yang tetap berpatok dan mengacu kepada sumber hukum ajaran agama Islam yaitu Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita harus mempunyai sikap bertoleransi. Di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, banyak sekali suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam. Maka dari itu kita harus mempunyai sikap bertoleransi yang baik sebagai seorang muslim. Yang ketiga ada karakteristik ajaran agama Islam. Yang pertama adalah karakteristik robaniyah. Apa sih itu karakteristik robaniyah? Karakteristik robaniyah adalah karakteristik di mana sebuah agama itu bersumber murni asli dari Tuhan. Seperti agama Islam yang bersumber murni dari Allah dan mengutus para rasul untuk menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua ada karakteristik al-waqi'ah. Karakteristik al-waqi'ah itu berarti realistis. Agama Islam ini adalah agama yang mudah diterima oleh akal pikiran manusia. Yang ketiga adalah karakteristik al-wujuh. Al-wujuh itu berarti jelas. Ajaran agama Islam ini sudah sangat jelas tentunya, dan salah satu agama yang mempunyai bukti yang sangat kuat dengan adanya Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Lalu selanjutnya ada metode-metode untuk memahami metodologi studi Islam. Yang pertama ada metode burhani. Metode burhani adalah metode yang terpatok dengan teks Al-Quran itu sendiri. Yang kedua ada metode bayani. Metode bayani itu lebih mengacu atau terpatok kepada akal pikiran manusia. Metode ini menghasilkan ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu tafsir. Yang ketiga ada metode irfani. Metode irfani ini tidak tergantung terhadap teks ataupun akal pikiran manusia, tetapi lebih bergantung kepada pengalaman spiritual atau yang sering disebut dengan direct experience. Nah, yang selanjutnya itu ada studi-studi Islam di berbagai negara. Di sini saya akan memberikan contohnya adalah Indonesia. Di Indonesia ini sendiri, Islam masuk di Indonesia melalui kerajaan-kerajaan terdahulu seperti contohnya Kerajaan Samudra Pasai. Sehingga perkembangan Islam di Indonesia ini sangatlah pesat dan menjadi agama yang dominan di negara ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.